Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sal asma'i was sifati wal alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Para pemirsa MTSA TV, sudah dulur-dulurku semua, saudara-saudaraku, jemaah semua, para penonton semua yang kita muliakan, alhamdulillah di hari ini kita bersilaturahmi kembali, berjumpa dalam suatu acara kenang-kenangan ya, bersama para anak atau muridnya dari guru kita Syekh Zawizam. Moga-moga ini orang-orang yang pernah berjumpa dengan beliau akan menambah-nambah kecintaan kita ya, kecintaan kita kepada guru kita, dan kita bisa menjalin silaturahmi. Insya Allah banyak hal-hal yang bermanfaat untuk kita dapatkan dengan kita bercerita, mengobrol ya, bagaimana dulu semasa hidup guru kita. Ini orang-orang yang pernah berjumpa, pernah bersama ya. Perjalanan ini perlu jadi untuk menambah-nambah ilmu kita, nambah ketaatan kita, cinta kita kepada guru kita. Insya Allah dengan timbulnya rasa cinta, tidak lagi rasa syakwa, sangka, keraguan-keraguan berpenyakit hati kita. Insya Allah selamat dengan kita mendengarkan obrolan ini. Kita akan mendapatkan nanti salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari guru kita dan para oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bersama para jemaah sekalian, kita bersama dengan saudara kita ya, Ustaz Baihaqi ini. Nanti kita ngobrol, beliau pada masa hidup guru kita dekat dengan guru kita ya. Jadi walaupun dia tidak duduk sampai istilahnya duduk suatu majelis duduk benar, dia sering datang. Jadi cara menuntut ilmunya agak beda ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan beliau, tapi beliau dapat ilmu-ilmu dari guru kita ya. Banyak-banyak buku-buku yang langsung diserahkan oleh guru kita untuk kepada beliau. Nah, jadi kita nanti perkenalan dulu pada beliau. Nah, mungkin di beliau ini namanya siapa, tinggal di mana ya. Saat ini mungkin dia ada di mana sebagai muka majelis taklim di mana. Mungkin ini sudah lama kita nggak berjumpa. Kemudian beliau ada di Palembang, kita ngobrol bersama dengan guru kita Ustaz Baihaqi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Insyaallah. Jadi ngilang selama ini kemana Ustaz ini? Udah lama gak kelihatan ini. Selama ini anak banyak di Jawa. Di Jawa. Jadi banyak keliling. Silaturahmi kepada para ulama. Sebelumnya dulu anak memang alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk anak ngaji sama kiai. Pada masa itu ada Ustaz Majid. Tapi Ustaz Majid masya Allah beliau istiqomah, duduk, emang mendapatkan keberkahan Kiai Zawawi. Anak ini ngaji tak lama berangkat ke Jawa. Sempat mondok juga, balik lagi ketemu lagi sama Syekhuna Zawawi Idham. Karena kita tahu siapa beliau, akhlak beliau, ilmu beliau, sanad beliau. Lama anak ada sowan ke kiai karena lama di Jawa tadi. Ketika anak balik ke Palembang, ya tidak lain, datang silaturahmi kepada ulama-ulama tua. Ya, salah satunya Syekhuna Zawawi Idham. Anak datang ke beliau, minta doa beliau, minta bimbingan beliau, minta nasihat beliau. Masya Allah, beliau selalu menerima kedatangan kita. Bentuk bukti cinta kita kepada beliau, kita amalkan apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Contohnya anak kan tinggal di Cilegon, tinggal di Cilegon. Alhamdulillah ada majelis juga di sana. Anak amalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Salah satunya amalia untuk membuka majelis ta'lim. La ilaha illallah minallah narju rahmah
bijahi Rasulillah syafi'. Itu untuk membuka majelis. Itu anak di sana alhamdulillah. Jadi anak di sana tuh kalau buka majelis selalu membawa itu. Karena apa? Kita tahu keutamaan. Itu tidak pernah tinggal. Sama suara di Palembang juga lagi ada kumpul-kumpul buka majelis sama itu juga yang anak bawa. Nah, karena apabila kita mengamalkan amalan yang diajarkan oleh guru kita dan kita yakinnya penuh, maka insya Allah akan terbuka asrarnya, rahasia-rahasianya itu. Nah, dan kita mendapatkan berkahnya, mendapatkan syafaat. Sebab yang dapat memberikan syafaat fi yaumil qiyamah kage kan 3. Al-anbiya, sama syuhada, sama ulama. Itulah ada kata lain. Nah, siapa lagi kalau tidak kita amal kejap mana? Tapi masa-masa dulu setelah mendengar beliau sakit anak balik, banyak hal-hal istimewa yang anak temuin di diri beliau. Kalam-kalam mahabbah kepada Allah, kalam-kalam mahabbah kepada Rasulullah itu terucap dari beliau. Jadi ada Ustaz, waktu itu Anda bertanya tentang bab nikah. Tapi beliau bersair. Syairnya. Syair. Apa syair? Masih ingat syair? Masih ingat Ustaz. Kata Kiai, bukan nikah sembarang nikah, dalam akad penuh rahasia. Ijab kabul syahadat pengesah, hakikat nikah ma'rifatullah. Jadi Kiai ini mahabbahnya kepada Allah sangat luar biasa. Sampai beliau menyusun syair baik yang cenderung arahnya kepada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kiai. Karena Kiai memang di samping sudah mumpuni dalam ilmu syariat, sudah menempuh ilmu thariqah dan merasukan manisnya berhakikah, maka cukup dan lengkap di diri Kiai untuk bab keilmuan, baik ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Dan beliau memang dikenal sebagai ulama yang tawadhu, ulama yang berkasih sayang kepada murid-muridnya dan tidak sungkan-sungkan memberikan pengajaran kepada muridnya. Nah, disitulah kita dapat melihat, mencontoh, menjadikan suri teladan beliau, apa-apa yang beliau ajarkan untuk dapat kita amalkan, biar ada kedua, biar ada asrar. Nah, itu Ustaz. Jadi kalau kita menceritakan kemuliaan beliau udah habis-habis Ustaz. Banyak hal-hal yang istimewa. Jadi motong tadi, jadi apa sosok beliau ini seperti yang antum sebutkan tadi, wongnya ciri-ciri sosok beliau nih, wongnya tawadhu ya. Iya, Masya Allah. Sampai ada satu kisah beliau tuh dapat 4 undangan tapi terpenuhi. Nah, ini akhlak. Akhlak beliau ini yang patut kita contoh kan. Masya Allah. Sampai terpenuhi, tidak galak mengecewakan umat. Itu Ustaz. Kiai itu baru subhanallah. Walaupun anak tidak duduk mantep mengaji, tapi anak mengambil hikmah. Kan beliau pernah berkata, alaikum bistima'i kalamil hukama. Dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Nawawi menjelaskan, hendaklah kalian itu mendengar kalam-kalam hikmah dari ulama. Ya seperti guru kita, Syekh Nawawi. Banyak kalam-kalam hikmah, karena fa Allah Ta'ala, sungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Dan kalam-kalam beliau Masya Allah. Kalau ini Ustaz, mungkin ada pengalaman istilah, mungkin malam-malam Ustaz bersama beliau gitu kan, mungkin ada sesuatu pengalaman yang istimewa, jarang mungkin terjadi pada umumnya gitu. Mungkin bisa untuk meyakinkan para murid-murid kepada keluarga, dan itu ada dasar gitu kan. Beliau mungkin berdakwah seperti apa di malam hari itu kan. Coba mungkin Ustaz pernah Ustaz tahu. Ana pernah dalam satu hari ana datang berniat nak silaturahmi, tapi melihat beliau dalam masjid dewean berkalam tentang ilmu. Nah, kita walau alam, entah mereka, entah siapa yang diajari walau alam. Itulah tingkatan aulia. Wali itu makamnya sudah berbeda sama makam awam. Maka dikatakan lasak fi maqamil aulia. Jangan sekali-kali kalian tusak dalam kedudukan seorang wali. Sebab beliau dalam tolongan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
sudah seperti guru kita. Beliau udah banyak menerima antaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru beliau. Sanad-sanad yang kamil, apalagi sudah berkali-kali mengkhatami kitab Ihya Ulumuddin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pasti ada keistimewaan-keistimewaan yang di luar akal, yang tidak bisa kita cerna oleh hukum akal, tapi itu kita cerna dengan iman dan yakin. Contoh, bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengimani Isra Mi'raj itu dengan iman dan yakin. Sama jak kita dengan para aulia, apabila ada ya hal-hal khalaqal adat di luar hukum akal, maka itu harus pakai iman dan yakin, bukan pakai pikiran, bukan pakai akal. Sebab kalau pakai pikiran itu bisa suudzon, bisa buruk sangko kepada aulia. Nah, apabila sudah buruk sangko, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sedangkan jangankan dengan para wali. Abdul Amal sebaik-baik perbuatan baik tak boleh gitu suudzon kepada Allah dan makhluknya. Husnuzon ilallah, husnuzon bi abadillah, apalagi kepada para aulia. Hati-hati, bisa terhijab hati kita dari merasakan nikmat manusia iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Hati-hati nih. Karena anda udah banyak mengalami hal-hal menyaksikan hal-hal keistimewaan beliau. Malam-malam dalam bentuk ibadah beliau, istiqomah beliau. Al-istiqomah khair min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Membuah daripada istiqomah guru kita Syekhuna Zawi al-Idham, maka Allah beri banyak karomah. Karomah ilmu, karomah kemuliaan, karomah yang di luar hukum akal kan di situ. Itu terjadi sama beliau. Salah satunya ana pernah merasakan dewek bagaimana keistimewaan beliau. Pada saat itu ana datang ke kiai ana ni pengen rasanya naik haji. Kiai mengijazahkan surah An-Naba, ma yatasaalun 'anil nabail 'azim ila al-akhir. Tapi alhamdulillah ana amalkan tiap hari, ada buktinya dari beliau. Dan beliau pernah mengijazahkan selawatnya memang jarang didengar. Tapi kitab itu ada di ana. Kitab itu dari Ma'alimna. Masya Allah. Itu kata kiai amal ke ini behaki, insyaallah hati ini mudah menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda ingat-ingat bunyi salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidi wa habibi Muhammadin al-Mukhtar, salatan tunzimuna biha bisilki salafina al-akhyar wa ala alihi al-abhar wa sahabatihi al-abrar, salim tasliman katsiran yarda biha anna Rabbana al-Azizul Ghaffar. Itu salah satu dari beliau yang ana amalkan sampai sekarang. Masya Allah. Jadi banyak Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin waktu kita sedikit untuk penutup ini, mungkin untuk pesan-pesan Ustaz ya, pesan-pesan untuk kepada murid-murid beliau, anak cucu beliau, untuk ada pesan-pesan mungkin sebelum kita tutup untuk mengenai beliau nih. Pesan ana sama-sama kepada seluruh murid beliau dimanapun berada, tidak banyak. Barang siapa memuliakan ulama sama beda memuliakan Nabi. Maka ana berpesan kepada seluruh murid kiai dimanapun, hilangkan rasa keraguan kepada guru, hilangkan rasa syak. Sebab dalam kitab Imamul Haddad dijelaskan, apabila seseorang meninggalkan rasa keraguan dengan seorang guru dan gurunya telah wafat dan dianya masih hidup, maka dia akan mendapatkan asrar ilmu daripada seorang guru itu. Tapi apabila beliau lama mengaji dengan seorang guru tetapi timbul rasa syak dan tidak dibuangnya rasa syak itu, maka terdinding hatinya daripada asrar ilmu yang sudah dipelajarinya selama ini, maka ilmunya tidak akan bermanfaat, sia-sia, rugi. Lama-lama sudah belajar tapi tumbuh rasa itu hadir, rasa itu datang daripada hawa nafsu dan syaitan, sedangkan harus ditinggalkan. La syak fi maqamil aulia, jangan pernah syak dalam kedudukan seorang wali, apalagi guru kita yang telah membimbing kita, mengajari kita tentang ilmu-ilmu agama. Insyaallah apabila itu terbuang,
insya Allah kita mendapatkan barokah daripada seorang guru, mendapatkan asrar ulum daripada seorang guru, dan bermanfaat apa-apa yang diajarkan oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Ustaz. Silaturahmi tempat guru kita. Semoga saudara-saudaraku jemaah semua bisa mengambil manfaat apa yang beliau sampaikan, pengalaman beliau dengan guru kita. Sampai nanti kita ketemu lagi acara selanjutnya bersama murid-murid beliau dan anak-anak beliau, ya. Semoga bermanfaat. Sukses sekali untuk antum. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.